Kita memulai ibadah kita bersama-sama. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih. Kami boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami masih boleh mengikuti ibadah. Walaupun secara online, Tuhan akan menolong kami supaya kami bersuka cita. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anakmu juga Tuhan. Biarlah kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan juga hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk ke kita main lagi. Tin. Oh iya, lagu apa ya? Oh ya. Coba nih. Kalau Tin ingat nggak kalau kita itu punya seorang penolong? Iya. Tahu kok Tin. Siapa itu yang dimaksud? Siapa coba? Kita tanya sama adik-adik ya. Cluenya, cirinya dia turun dari surga. Nah, siapa tuh? Coba tebak. Siapa Tin? Ya, adik-adik jawab dong. Kalau kita udah tahu jawabannya. Itu benar tuh. Siapa? Yesus katanya. Yesus itulah Satu-satu. Oke, yuk kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Adik-adik, kita mempersiapkan hati kita mau nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Ditarik oleh Yesus. Adik-adik, walaupun kita ibadah secara online, tapi karena Tuhan tetap bersama dengan kita, kita tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita bercerita tentang firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Dia Harus Semakin Bertambah. Dia itu yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus selalu bertambah, dan bertambah. Kita nyanyikan bersama dan kita pakai gerakan ikuti Koko. Ayo adik-adik, kita berdiri semua. Yuk, semangat, yuk. Mari kita mulai. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi yuk dengan semangat dong. Ya, kan kita kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bernyanyi dengan semangat. Nah, Koko kan kasih gerakan di depan, jadi semuanya ikut bergerak, jangan ada yang diam. Yuk, yang masih duduk, berdiri semuanya yuk. Kita mulai ya, kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, semangat. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik, sebelum kita memulai ibadah kita atau memulai pembacaan firman Tuhan, supaya hati kita ditenangkan, supaya hati kita dikuatkan, kita berdoa bersama-sama. Yuk, ayo, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa dan berterima kasih karena Tuhan akan membukakan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih juga karena hingga pada saat ini Tuhan masih tetap menyertai kami, dan pada saat ini kami juga dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di dalam ibadah kami hari ini, pembacaan firman Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami, sehingga apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan cerita kita ya. Tadi temannya atau judulnya apa? Ditarik oleh Tuhan Yesus. Atau ditarik oleh Yesus. Adik-adik, apakah ada di antara adik-adik pernah melihat atau mendengar orang yang sudah meninggal? Pasti pernah dong. Pernahkah adik-adik mendengar atau melihat orang yang sudah meninggal, sudah mati beberapa hari atau beberapa jam, kemudian hidup kembali atau bangkit kembali? Ada tidak? Kalau Koko sih belum pernah lihat dan belum pernah dengar. Kalau sudah meninggal ya sudah meninggal, dimakamkan. Tidak ada orang yang meninggal kemudian beberapa jam
beberapa detik atau beberapa menit dia hidup kembali atau bangkit kembali. Oh, tidak ada. Adik-adik, yang ada bangkit dari kematian atau hidup kembali dari kematian hanya Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Makanya kita berbahagia punya Tuhan, punya Allah, sudah mati, sudah disalib. Ternyata bangkit di antara orang mati. Kalau orang lain kalau sudah mati, ya udah mati atau udah meninggal, nggak akan bangkit kembali. Nah, sekarang Koko mau bertanya, kira-kira mengapa Tuhan Yesus kok bangkit atau hidup kembali dari kematian? Mengapa? Ya, Koko bantu ya. Tuhan Yesus bangkit dari kematian karena satu, dia adalah anak Allah. Siapa adik-adik? Dia adalah anak Allah. Yang pertama. Yang kedua, dia adalah juru selamat. Dia juru selamat. Hanya satu-satunya dia yang jadi juru selamat. Manusia nggak ada yang jadi juru selamat. Yang ketiga, dia adalah penebus dosa manusia. Dia adalah penebus dosa manusia. Adik-adik yang terkasih, masih ingat enggak? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa adik-adik, dosa mama papa, dosa Koko, dosa semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dihapuskan. Masih ingat enggak? Yesus dihina, disiksa, dicerca, ditangkap, disalibkan di kayu salib dan mati. Sampai sekarang adik-adik dan sampai kapan pun tidak pernah kita dengar karena dia bersalah. Tetapi dia adalah orang baik, dia adalah anak Allah, dia disalibkan, mati, dikuburkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik, pada hari raya Paskah, banyak orang-orang pergi ke Yerusalem bersama orang-orang Yahudi. Yang pertama, mereka pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian Filipus memberitahukan kepada Andreas. Katanya, Andreas, banyak orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Lanjutannya, Andreas menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa banyak orang-orang yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Andreas berkata, Guru, banyak orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana, Guru? Boleh tidak? Tuhan kita, Tuhan Yesus kan sangat baik. Ya, boleh-boleh saja. Siapa yang melarang? Ayo, bawa ke sini. Kemudian orang-orang banyak itu bergembira dan bersenang-senang, bangga karena mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sesudah kumpul semuanya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kematiannya sudah dekat. Ya, orang-orang bingung. Loh, aneh. Kok tahu ya kematiannya sudah dekat? Terus yang lain mengatakan, ya tahu dong. Dia kan anak Allah. Jadi dia tahu apapun mau terjadi, dia tahu. Orang-orang
semakin menyimak, semakin sunyi untuk mendengar cerita Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, orang yang menghargai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Aneh ya adik-adik ya, mencintai hidup kok malah kehilangan hidupnya. Artinya begini, banyak kan orang-orang yang hidup di dunia ini egois, pingin menang sendiri, pingin maunya sendiri, tidak mau mengikuti perintah atau aturan dari Tuhan Yesus. Contohnya, Tuhan Yesus kan nggak senang kalau kita jadi anak nakal. Wah, tapi ada juga banyak anak-anak nakal. Tuhan Yesus kan nggak senang kalau anak-anaknya menjadi orang yang iri hati, dengki, pemalasan, melawan orang tua, melawan siapapun. Yang penting, semua yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Tapi kan zaman sekarang banyak kan yang begitu. Katakan jangan nakal, tapi nakal. Koko yakin dan percaya dah. Di sini tidak ada anak-anak nakal. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus kok. Jadi orang yang seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang yang menghargai hidupnya akan mendapat hukuman kekal. Orang yang tidak mencintai hidupnya di dunia ini akan memiliki hidup yang kekal. Aduh, kebalikan yang tadi adik-adik. Dikatakan sekarang, orang yang tidak mencintai hidupnya di dunia ini akan memiliki hidup kekal. Aduh, senang banget. Koko juga senang kalau ada hidup yang kekal. Adik-adik juga, orang tua juga, siapapun senang kalau ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu yang bagaimana? Ya hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, tidak boleh nakal, tidak boleh iri hati, tidak boleh bertengkar, dan tidak boleh juga berbohong, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Adik-adik, kalau kita sudah melakukan itu, berarti kita tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Yang kita perbuat yang baik-baik saja, yang nurut saja. Jadi kita menjadi pengikut Yesus. Adik-adik, tahu tidak bagaimana caranya untuk mengikut Yesus? Pasti tahu dong. Masa sudah lama sekolah minggu tidak tahu bagaimana cara mengikut Yesus? Adik-adik barangkali lupa, Koko ingatkan. Cara mengikut Yesus. 1. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan bagaimana? Berbuat baik terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap teman-teman, terhadap siapapun. Kita harus selalu berbuat baik. Itu namanya melayani Tuhan. Kemudian, mentaati perintah Tuhan Yesus. Apa itu perintahnya? Banyak. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan nakal, jangan melawan orang tua. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang berikut, menghormati sesama. Yang tidak kita kenal, dihormati nggak Koko? Dihormati. Musuh kita disayangi atau dihormati nggak? Ya dihormati juga. Siapa saja yang kita hormati? Ya siapa saja, semua orang. Kenapa? Karena mereka juga ciptaan Allah. Nah, yang berikut lagi. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Kadang ya, kalau dapat rezeki, wah bersyukur. Tapi kalau umpamanya mendapat sesuatu yang tidak diinginkan, lupa bersyukur. Kemudian berdoa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus.
setiap mau bekerja, setiap mau belajar, berdoa dulu kepada Tuhan, minta pertolongan. Kemudian membaca Alkitab. Bukan hanya membaca buku-buku cerita, bukan hanya membaca-baca komik, tetapi membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali yang dapat kita contoh hal-hal yang sangat baik. Kemudian berikutnya, bila perlu kita mengajak teman-teman kita supaya mau beribadah kepada Tuhan. Kita ingatkan supaya mereka juga mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, supaya memang betul-betul kita pengikut Yesus dan anak Allah, Koko kasih tugas untuk adik-adik di rumah. Apa itu? Tentunya ayat hafalan. Kok ayat hafalannya yang mana? Ditulis ya, ayat hafalannya Yohanes 12 ayat 32. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 32. Ya, Koko harap walaupun ini hanya secara online, karena anak-anak adalah juga anak-anak Tuhan Yesus, berarti ingat janjinya. Hafalkan ayat hafalan Yohanes 12 ayat 32. Ya adik-adik. Nah, yang terakhir sebelum kita berdoa bersama, ada aktivitas. Aktivitasnya tidak sulit. Ya, dengarkan. Aktivitasnya hanya satu. Tuliskan 5 kalimat cara kita menghormati Tuhan Yesus. Hanya 5 saja. Kemudian yang 5 itu boleh kamu tuliskan pada kertas yang bagus. Kertas apa saja yang penting yang bagus. Kemudian diberi hiasan. Sesudah kamu tulis 5-5-nya, diberi warna, kemudian diberi hiasan apa saja pun, tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian nanti kamu foto, hasilnya dikirim ke Koko. Nanti dikasih tahu nomor WA-nya. Ya, yang paling bagus nanti ada sesuatu dari Koko dan sekarang tidak perlu dikasih tahu. Sekali lagi, untuk aktivitasnya jangan lupa ya, kalau sudah dibuat, diberi warna sebaik mungkin, diberi gambar-gambar, kemudian dibuat yang bagus, kemudian difoto, dikirimkan ke Koko. Nanti ada sesuatu lah kejutan dari Koko ya. Dengarkan adik-adik. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama. Sekarang tutup bukunya, tutup dulu Alkitabnya, alat-alatnya semua disimpan. Mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Hari ini kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, kami dapat ingat dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jika sebentar kami hendak pulang, Tuhan pimpin dan sertai supaya kami sehat di perjalanan atau di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya walaupun kami hanya ibadah melalui online, tetapi kami tetap setia dan taat kepada Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat siang adik-adik, selamat berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Dan ingat apa yang kita pelajari pada hari ini, kiranya dapat kita kerjakan, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat siang adik-adik, dadah. Nah,
kita tadi sudah mendengar firman Tuhan. Ceritanya luar biasa. Kita semua pasti mau ditarik oleh Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan keselamatan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua ya. Oleh sebab itu, kita juga mau memberikan kasih kita gimana nih caranya? Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Persembahan itu bisa adik-adik lakukan dengan cara memasukkan persembahan ke dalam kaleng yang sudah dibagikan oleh guru sekolah minggu ya. Nanti kalau misalnya kalengnya sudah penuh nih, nanti minta tolong mami papi, mama papa untuk dibawa ke gereja ya. Kalaupun misalnya mami papi atau mama papanya sibuk, nggak apa-apa, kami guru sekolah minggu yang akan mengambil ya. Nanti adik-adik tinggal bilang aja, Cici, Koko, persembahannya udah penuh nih, boleh nggak? Kapan sempat diambil? Gitu ya, adik-adik semuanya ya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dulu. Kak Nol ya, Kita mau memuji Tuhan, bawa persembahan. Oke adik-adik, mari kita memberikan persembahan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila di tengah-tengah ibadah kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, sehingga Tuhan cukupkan juga kami sekeluarga dan kami juga dapat memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah kita. Tapi ada yang penting nih, buat adik-adik ingat, ini kan lagi masa pandemi ya. Penting gimana nih? Kita setiap ibadah kita selalu diingatkan ya, adik-adik ya. Apa itu? Dengan 5M. Nah, apa aja Yang tuh? pertama apa Kak Nino? 1. Apa ya? ya? Ini di sebelah nih. Apa nih Pak? Apa ya? Masker. Masker. Yang kedua. Mana Kak Nino? Maskernya mana ya? Oh iya ya. Kita pakai masker. Oh, kita dulu deh. Iya. Nah, ini masker kita. Masker yang pertama. Nomor 2. Apa nih nomor 2? Mencuci Mencuci tangan. tangan.
akhiri ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu Penutup dulu ya. minggu depan ya. Oke. Kita akan doa untuk bersama untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita. Yuk, kakak mau berdoa buat tutup kita? Oke. Baik. Mari semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kiranya firman yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan bisa menjadi berkat untuk kami dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya kami memberkati kami dalam setiap kali kehidupan kami Tuhan, sehingga kami akan melakukan ibadah yang berhasil. Terima kasih Yesus. Pas bentar kami akan berusaha dengan guru kami sekolah minggu, kiranya berkati mereka supaya bisa terus melayani Engkau dengan keberadaan. Terima kasih Yesus.